Legenda Manchester United Wayne Rooney memberikan pujian tinggi kepada Bryan Mbeumo, menyebutnya sebagai salah satu transfer terbaik Manchester United musim ini berkat penampilannya yang impresif dalam 3 kemenangan beruntun terakhir. Rooney menekankan bahwa kesuksesan Mbeumo tidak lepas dari disiplin, kemampuan membaca ruang dengan tepat, etos kerja yang tinggi, serta naluri mencetak gol yang kuat. Menurut Rooney, kombinasi kualitas tersebut membuat Mbeumo mampu memberikan dampak signifikan dalam permainan tim, baik dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Kehadiran pemain asal Kamerun ini juga dianggap mampu menambahkan warna baru, sekaligus memperkuat gaya permainan cepat dan dinamis yang diterapkan Ruben Amorim, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan Setan Merah. Real Madrid tengah menghadapi masalah serius setelah kapten mereka, Dani Carvajal, mengalami cedera pada lutut kanan usai kemenangan 2-1 atas Barcelona di El Clasico akhir pekan lalu. Cedera ini terjadi di lutut yang sama yang sebelumnya sempat mengalami robekan ligamen dan tendon yang membuatnya absen hampir sepanjang musim 2024-2025. Menurut laporan, Carvajal diperkirakan baru dapat kembali berlatih pada awal 2026, sehingga klub harus mengambil langkah-langkah ekstra hati-hati dalam proses pemulihannya. Cedera yang kambuh ini berpotensi memperpanjang masa absen jika tidak ditangani dengan benar dan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Xabi Alonso dalam menata ulang lini belakang tim. Sebagai solusi, Trent Alexander-Arnold kemungkinan besar akan mengambil posisi bek kanan utama, sementara Fede Valverde dapat menjadi opsi cadangan atau pengganti darurat, memastikan tim tetap kompetitif meski tanpa sang kapten. Pasca kemenangan Real Madrid atas Barcelona di El Clasico, Vinicius Junior dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depannya di Santiago Bernabeu. Setelah bersetegang dengan pelatih Xabi Alonso, ketegangan terjadi ketika ia diganti pada menit ke-72, memicu kemarahan Vinicius yang merasa kepercayaan pelatih terhadap dirinya mulai menurun. Pemain Brasil ini merasa prestasinya selama bertahun-tahun, termasuk 111 gol dalam 336 penampilan dan 14 trofi bersama Los Blancos kurang dihargai. Selain itu, ia frustasi karena jarang bermain penuh dan menilai Alonso lebih memberi perhatian pada Kylian Mbappe. Situasi ini diperparah oleh reaksi internal klub, meski Dewan Direksi Real Madrid tetap mendukung keputusan Alonso, menegaskan penggantian tersebut murni berdasarkan kebutuhan taktis, bukan persoalan pribadi. Arsenal mulai memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace. Dengan catatan pertahanan yang hanya kebobolan 3 gol dari 9 pertandingan, menjadikannya yang terbaik di seluruh klub sejauh ini. Performa ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan lini pertahanan yang membuat lawan kesulitan menembus gawang mereka. Mantan pemain Paul Merson menilai bahwa Mikel Arteta telah berhasil membangun tim yang sangat sulit ditembus dengan kemampuan mengendalikan jalannya pertandingan begitu unggul. Menurut Merson, gaya permainan Arsenal saat ini mengingatkan pada Chelsea era Jose Mourinho karena tim tampil sangat efisien dalam bertahan, namun tetap memiliki pemain kreatif yang mampu menciptakan peluang dan mencetak gol. Kombinasi pertahanan yang kokoh, efisiensi permainan, dan kreativitas menyerang membuat Arsenal tampil konsisten musim ini. Arsenal tampil luar biasa musim ini dengan meraih 11 kemenangan dari 13 pertandingan di semua kompetisi. Sementara para pesaing mereka seperti Liverpool, Manchester City, dan Chelsea juga mengalami kekalahan, sehingga peluang tim London Utara untuk meraih gelar Liga pertama sejak 2003 semakin terbuka lebar. Meski demikian, legenda Manchester United, Wayne Rooney, menilai manajer Mikel Arteta beresiko kehilangan posisinya jika gagal memenangkan trofi pada musim ini. Menurut Rooney, skuad Arsenal saat ini sudah cukup kuat, berpengalaman, dan hampir siap untuk menjuarai Mega, sehingga kegagalan meraih gelar di musim ini kemungkinan besar akan berdampak serius terhadap masa depan Arteta di klub. Penilaian ini menekankan tekanan besar yang ada di pundak manajer Arsenal, meski timnya sedang berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk meraih sukses. Liverpool saat ini tengah menghadapi krisis performa serius setelah menelan 4 kekalahan beruntun di Liga Inggris, termasuk dari Brentford, Crystal Palace, Chelsea, dan Manchester United. Akibat hasil buruk ini, sang juara bertahan kini tercecer di posisi 7 klasemen, tertinggal 7 poin dari Arsenal yang memimpin. Legenda Inggris, Wayne Rooney, menyoroti lemahnya kepemimpinan di dalam tim
terutama dari pemain kunci seperti Virgil van Dijk dan Mohamed Salah yang dianggap belum mampu memberikan pengaruh positif atau mengangkat moral rekan-rekannya. Menurut Rooney, bahasa tubuh dan sikap kedua pemain bintang tersebut mempengaruhi seluruh skuad sehingga berkontribusi pada kesulitan Liverpool dalam menemukan komposisi tim yang efektif dan mempertahankan konsistensi performa. Situasi ini menjadi perhatian serius karena meski belanja besar dilakukan pada bursa transfer musim panas, perubahan tersebut belum memberikan dampak positif. Penyerang muda Juventus Kenan Yildiz dikabarkan tengah mempertimbangkan peluang untuk bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026. Salah satu faktor utama yang mendorong minat ini adalah kesempatan untuk kembali bermain bersama sahabatnya, Dean Huijsen, yang kini menjadi bagian dari Los Blancos. Kedua pemain muda ini sebelumnya sempat bermain bersama di Akademi Juventus dan memiliki ikatan persahabatan yang sangat kuat, sehingga kepindahan Yildiz akan memungkinkan mereka bersatu kembali di level profesional. Juventus sendiri hanya bersedia melepas Yildiz jika ada tawaran mencapai sekitar 100 juta euro, meskipun nilai pasarnya saat ini diperkirakan sekitar 64 juta euro. Selain itu, dukungan dari legenda Real Madrid, Zinedine Zidane, semakin memperkuat peluang Yildiz untuk berlabuh di Bernabeu, menjadikannya salah satu transfer potensial yang paling menarik dan diperhitungkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Paris Saint-Germain dikabarkan sangat serius mengejar bek Bayern Munchen Dayot Upamecano sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini pertahanan dan mempertahankan dominasi di Eropa. Seperti yang sudah diketahui, pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Bayern hingga akhir musim 2025-2026, sehingga transfernya diperkirakan akan menjadi proses yang menantang. Selain itu, PSG harus bersaing dengan sejumlah klub top Inggris termasuk Chelsea, Liverpool, dan Manchester City, yang juga menunjukkan minat besar untuk mendatangkan Upamecano. Posisi penting Upamecano di Bayern membuat klub Jerman tersebut kemungkinan besar enggan melepasnya begitu saja, sehingga jika PSG ingin berhasil, mereka harus menyiapkan strategi yang matang dan menawarkan paket transfer yang menarik. Keseluruhan situasi ini menjadikan perekrutan Upamecano sebagai salah satu target transfer paling menarik dan kompetitif musim depan. Lionel Messi belum menunjukkan niat untuk pensiun dari dunia sepak bola dan masih memiliki ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Meski usianya akan menginjak 39 tahun, kapten tim nasional Argentina itu tetap ingin memberikan kontribusi terbaik bagi negaranya. Dalam wawancara dengan NBC News, Messi menjelaskan bahwa keputusannya untuk bermain nanti akan sangat bergantung pada kondisi fisiknya. Ia menegaskan tidak ingin memaksakan diri jika tidak bisa tampil optimal di lapangan. Messi berharap dapat menjaga kebugarannya selama bersama Inter Miami agar tetap dalam performa terbaik. Ia juga menambahkan bahwa bisa bermain di Piala Dunia lagi akan menjadi pengalaman luar biasa dan ia sangat ingin menjadi bagian penting dari tim Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia. El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona kembali memunculkan kontroversi. Kali ini melibatkan gelandang muda Inggris Jude Bellingham. Dalam pertandingan tersebut, Bellingham tampil luar biasa dengan mencetak 1 gol dan 1 assist yang membantu kemenangan Real Madrid. Namun, selebrasinya setelah mencetak gol penutup menjadi sorotan karena dianggap provokatif terhadap kamera. Aksi tersebut langsung menarik perhatian otoritas disiplin La Liga yang kini tengah meninjau insiden itu. Menurut laporan Sport, Bellingham berpotensi dijatuhi denda, mirip dengan kasus di Euro 2024 lalu ketika UEFA memberinya sanksi karena melakukan gestur serupa. Mengingat El Clasico selalu diselimuti emosi dan sorotan global, tindakan kecil pun bisa menimbulkan reaksi besar. Saat ini, La Liga masih memeriksa rekaman pertandingan sebelum menentukan apakah Bellingham akan dikenai hukuman resmi, peringatan, atau justru terbebas dari sanksi. Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee saat ini tengah menghadapi situasi sulit di Manchester United karena jarang mendapatkan kesempatan bermain. Keduanya berencana meninggalkan klub dengan status pinjaman pada bursa transfer musim dingin agar bisa memperoleh lebih banyak menit bermain dan tetap memiliki peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun menurut laporan Manchester Evening News, rencana tersebut kemungkinan besar tidak akan terwujud karena pihak MU menolak melepas keduanya. Saat ini stok pemain di lini tengah dan lini depan klub tergolong terbatas dan situasi ini semakin diperparah oleh digelarnya Piala Afrika 2025-2026 yang membuat beberapa pemain MU berpotensi absen membela negaranya. Dengan kondisi skuad yang menipis dan keterbatasan finansial untuk mendatangkan pengganti, manajemen klub memutuskan untuk mempertahankan Mainoo dan Zirkzee hingga akhir musim demi menjaga keseimbangan tim dan performa keseluruhan.
Menjadi pelatih di Premier League terbukti sangat menantang karena setiap hasil buruk dapat langsung mengancam posisi seorang manajer. Musim 2025-2026 telah menelan beberapa korban besar, termasuk Ange Postecoglou yang harus meninggalkan klub lebih cepat dari perkiraan. Saat ini Arne Slot juga tengah berada di bawah tekanan setelah Liverpool mengalami 4 kekalahan beruntun dan terlempar dari papan atas klasemen. Masalah cedera, adaptasi pemain baru, serta sulitnya menemukan komposisi terbaik semakin memperburuk situasi tim, membuat performa Liverpool menurun drastis dibanding musim sebelumnya. Slot harus segera menemukan solusi, memperbaiki performa tim, dan mengambil keputusan strategis yang tepat jika ingin mempertahankan posisinya. Masa depan Robert Lewandowski kembali menjadi sorotan di dunia sepak bola karena kontraknya di Barcelona akan habis pada akhir musim ini dan sejauh ini belum ada indikasi perpanjangan dari pihak klub. Beberapa tim termasuk AC Milan dan sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan tengah memantau situasinya. Sementara itu, analis sepak bola Tyler Twellman menyarankan Inter Miami untuk lebih memprioritaskan merekrut Lewandowski daripada Neymar, menilai striker asal Polandia itu lebih bugar, dinamis dan mampu memberikan kontribusi langsung di lapangan untuk proyek jangka pendek tim. Peluang kepindahannya ke Major League Soccer terbuka lebar jika ia benar-benar meninggalkan Barcelona pada musim panas mendatang, menjadikannya salah satu nama yang paling menarik di bursa transfer. Media Italia kembali menyoroti kerentanan lini pertahanan Inter Milan di bawah arahan pelatih Christian Cifu menyusul kekalahan 3-1 dari Napoli. Kekalahan ini dianggap memperlihatkan kelemahan struktural tim, di mana Inter kebobolan gol-gol yang terbilang mudah dan runtuh, baik secara kolektif maupun individu. Analisis media menekankan jalur tengah yang terbuka lebar, yang dimanfaatkan lawan seperti Scott McTominay dari umpan Spinazzola yang tampak tidak berbahaya, sehingga menimbulkan keraguan lama mengenai sejauh mana Inter benar-benar solid saat kehilangan bola. Para pengamat menilai Cifu harus segera mengambil langkah tegas untuk menstabilkan lini pertahanan tim, memperbaiki koordinasi antar pemain, dan memastikan kesalahan serupa tidak terulang di laga-laga mendatang agar Inter bisa kembali menunjukkan performa yang konsisten dan tetap bersaing di papan atas klasemen. Kekalahan 0-1 dari Lazio menandai berakhirnya masa kepelatihan Igor Tudor di Juventus setelah 7 pertandingan beruntun tanpa kemenangan di semua kompetisi. Pemecatan Tudor menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi klub karena Juventus harus membayar pesangon ganda untuk Tudor dan mantan pelatih Thiago Motta dengan total mencapai sekitar 40 juta euro hingga 2 tahun ke depan. Selain itu, klub kini menghadapi tantangan untuk mencari pengganti yang tepat dan kandidat terkuat saat ini adalah Luciano Spalletti, mantan pelatih timnas Italia yang sebelumnya menerima gaji sekitar 3 juta euro per musim. Keputusan untuk menunjuk pelatih baru diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan finansial, tetapi juga membawa stabilitas dan meningkatkan performa Juventus agar mampu bersaing lebih baik di berbagai kompetisi mendatang. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United tampak semakin pasti berakhir menyusul minat kuat Napoli untuk mempermanenkannya. Pemain berusia 22 tahun ini bergabung dengan klub Italia pada musim panas 2025 dengan status pinjaman selama 1 musim dan berhasil menunjukkan performa impresif dengan mencetak 4 gol dari 6 pertandingan di berbagai kompetisi. Penampilan apik Højlund membuat Napoli sangat terkesan dan bertekad menebusnya secara permanen dengan laporan menyebut bahwa klub harus menyiapkan dana sekitar 38 juta pound sterling untuk merekrut sang pemain dari Manchester United. Saat ini pembicaraan antara kedua klub sudah memasuki tahap lanjutan dan kesepakatan kemungkinan dapat tercapai dalam beberapa pekan mendatang yang akan menandai babak baru dalam karir Højlund sekaligus mengakhiri keterikatannya dengan setan merah. Luka Modric membawa pengaruh besar sejak bergabung dengan AC Milan setelah berpisah dari Real Madrid. Meski sempat diragukan karena usianya yang sudah 40 tahun, gelandang asal Kroasia itu justru tampil gemilang sebagai pengatur tempo dan otak permainan Rossoneri. Dengan visi bermain, ketenangan, serta pengalaman panjangnya, Modric membuat serangan Milan lebih hidup dan terarah. Hingga kini, ia sudah tampil 9 kali di semua ajang dengan torehan 1 gol dan 2 assist, serta selalu menjadi andalan utama Massimiliano Allegri di Serie A. Selain kontribusinya di lapangan, Modric juga berperan besar sebagai panutan bagi pemain muda berkat profesionalismenya. Allegri menyebut Modric sebagai sosok tak tergantikan yang memberi keseimbangan antara kreativitas dan kontrol di lini tengah Milan. Manchester City tengah melewati periode yang tidak stabil di Liga Inggris musim ini. Di tengah inkonsistensi tersebut, salah satu pemain yang kini menjadi sorotan tajam dan bahan kekecewaan para pendukung adalah gelandang anyar mereka, Tijani Reijnders. Pemain asal Belanda itu direkrut dari AC Milan dengan nilai transfer fantastis mencapai 70 juta euro.
Namun sejak kedatangannya ke Etihad Stadium, Rhidinners dianggap belum mampu menunjukkan performa yang sebanding dengan harga dan ekspektasi besar yang menyertainya. Kritik terhadapnya semakin memuncak setelah Manchester City menelan kekalahan dari Aston Villa. Usai laga, media sosial langsung dipenuhi komentar pedas dari supporter yang menilai pemain berusia 27 tahun tersebut kurang memberikan kontribusi berarti bagi tim. Beberapa bahkan menyindir bahwa transfer Rhidinners adalah perampokan yang justru menguntungkan pihak AC Milan. Napoli meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lecce pada lanjutan Liga Italia di Stadion Via del Mare. Gol tunggal Andre Frank Zambon Anguissa di menit ke-69 menjadi penentu kemenangan setelah memanfaatkan umpan bebas David Neres. Lecce sempat mendapat penalti, tetapi eksekusi Francisco Camarda berhasil digabalkan kiper Napoli, Vanja Milinkovic-Savic. Meski Lecce terus menekan di akhir laga, Napoli mampu mempertahankan keunggulan. Dengan hasil ini, Napoli tetap berada di puncak klasemen Serie A dengan 21 poin dari 9 pertandingan, unggul 3 poin atas AS Roma. Atalanta dan AC Milan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada lanjutan Serie A musim 2025-2026 yang berlangsung di Gewiss Stadium. Milan membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat Samuel Ricci pada menit keempat, namun tuan rumah berhasil menyamakan skor melalui tembakan Ademola Lookman di menit ke-35. Dengan hasil ini, Milan gagal mendekat ke puncak klasemen yang masih dikuasai Napoli. Skuad besutan Massimiliano Allegri tetap berada di posisi kedua dengan koleksi 18 poin dari 9 pertandingan. Sementara tim asuhan Ivan Juric, Atalanta, menempati urutan ke-6 dengan 13 poin.